Mana gitu kan. Tangis Lingga Cipta Radeva pecah saat dipangku kakeknya, Mahmudin, Senin 20 Juli 2020. Lingga adalah putra ketiga dari pasangan Heni Nuraini dan Erik, warga Mandalasari, Kecamatan Puspahyang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Tidak ada yang aneh dari bayi yang baru berumur 2 hari itu. Kondisinya sehat dan lahir dalam keadaan normal. Berat badannya 3,1 kg, panjang 51 cm. Namun, kelahiran Lingga membuat geger warga sekitar hingga heboh di media sosial. Ia dikabarkan lahir secara tiba-tiba tanpa melalui proses kehamilan seperti pada lazimnya. Heni, ibunda Lingga, mengaku sebelum melahirkan dirinya tidak sedang hamil. Tapi dalam perutnya tiba-tiba ada pergerakan dan membuatnya sakit. Awalnya biasa, lama-kelamaan perutnya membuncit, persis perempuan yang sedang hamil besar. Kondisi itu dirasakannya pada Sabtu, 18 Juli 2020, sekitar pukul 8 malam. Kan sore terieur. Sore lieur terus. Aya nuju ngagoler tata budalapanana aya anu usik palih kanan. Dicana ka dieu, da di ditu mah kan anger geuningan barabe. Teu seueur jam. Terus Di dieu jojo siga ngaagungan patuangan teh. Melari paraji terus bade lahiran ngala ieu tak bus setengah 10 lahir. Kehamilan yang tiba-tiba dan langsung lahir dalam 1,5 jam kemudian membuat Heni dan keluarganya kaget. Merasa sedang tidak hamil, ujuk-ujuk perut membesar dan tak berselang lama melahirkan. Hebohlah warga sekitar hingga merembet ke media sosial. Pun menjadi berita di media-media massa dengan judul yang sebagian bombastis. Beragam komentar bermunculan, mulai dari yang bernada positif hingga negatif. Banyaknya komentar negatif membuat Heni dan keluarganya terbebani. Aya nu ngadoakeun, aya nu kitu teh, aya nu kasugihan mah, aya nu anak jin mah cenah kitu. Ieu teh jadi teu raos di kieu teh kitu. aya oge anu nuduh bohong gitu. Tah kitu hoak cenah ieu mah kitu. Wah, ieu mah bohong hoak cenah ieu mah. Banyak cenah sapiraku cenah kitu. Tapi da anjeunna mah teu ningali gitu ka agungan Gusti teh cepet kieu. Pemain ningali nuju ngaageungan patuangan mah jigana eta percanten. Mahmudin mengaku percaya tidak percaya dengan kejadian yang menimpa anaknya. Namun, karena menyaksikan sendiri, ia percaya bahwa semua yang terjadi adalah bukti kemahakuasaan Tuhan dan berharap kelahiran cucunya ini menjadi berkah untuk keluarga. Kepala Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Tasikmalaya, Dr. Heru Suharto menegaskan, tidak mungkin seorang perempuan bisa hamil tanpa ada hubungan suami istri sebelumnya. Dan tidak mungkin ada perempuan yang tiba-tiba hamil besar, lalu 1,5 jam kemudian melahirkan anak. Itu kalau dilihat dari kaca medis itu rasanya boleh dikatakan tidak mungkin gitu ya. Tapi dalam segala sesuatu hal pasti kita membuktikan dengan pemeriksaan lanjutan. Kita bisa meriksa dengan USG dilihat. Nah, ada kemungkinan saja ya, yang pertama mungkin si ibunya sendiri tidak merasa bahwa dia hamil. Yang kedua, dia ada faktor-faktor fisiologis yang mempengaruhi juga, bisa juga. Jadi kita lihat ya, karena untuk suatu melahirkan itu ada beberapa proses. Harus ada konsepsi dulu, pembuahan, tahapan-tahapan tiap bulan, trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga. Nah itu kalau udah waktunya dia melahirkan, kalau saya baca dari medsos, kan mengalami mulus itu tanda-tanda akan melahirkan, tanda-tanda ya. Jadi makanya untuk
meyakinkan pemeriksaan, kita bisa melihat adakah bekas tanda-tanda kehamilan, bisa dilihat dengan pemeriksaan, salah satunya dengan USG ya dilihat ya. Jadi kalau informasi secara yang masuk ke kami, kalau secara medis ya boleh dikatakan tidak mungkin ya. Hal senada dijelaskan Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Tasikmalaya, Mia Sofia. Ia menegaskan yang dialami Heni Nuraeni adalah proses persalinan yang diawali kehamilan seperti pada umumnya, dan sebelum hamil pasti ada hubungan suami istri. Dalam dunia medis memang ada istilah cryptic pregnancy atau kehamilan yang tidak disadari, merasa tidak hamil padahal sedang hamil. Lantas, apakah yang dialami Heni Nuraeni adalah cryptic pregnancy? Cryptic pregnancy bisa disebut sebagai kehamilan yang samar. Ada dua klasifikasi, itu ada yang psikotik dan non psikotik. Nah, kalau dilihat dari dua-duanya sih sebetulnya yang pertama memang ada gangguan mental, yang keduanya adalah gangguan emosional. Tapi kalau melihat kondisi berdasarkan laporan juga dari teman-teman sejawat maupun pimpinan di sana, sepertinya pada si ibu itu tidak terjadi gangguan kedua-duanya. Jadi secara logika bahwa persalinan yang terjadi adalah persalinan alami dan dilalui dengan sebuah proses kehamilan. Begitu. Nah, begitupun dengan hasil konsultasi dengan konsultan OB/GYN bahwa kita dari tenaga kesehatan tetap meyakini bahwa itu adalah suatu proses normal, sebuah persalinan yang diawali dengan sebuah kehamilan. Untuk memastikan apa yang terjadi, tenaga kesehatan dari Puskesmas Puspahyang turun langsung ke lapangan. Tim mendatangi rumah Mahmudin pada Senin 20 Juli 2020, menggali informasi untuk menganalisa apa yang terjadi. Kepala Puskesmas Puspahyang, Dadang Ahmad Juanda, mengaku telah menerima laporan dari tim yang mendatangi rumah Mahmudin. Kami bersama tim dari dokter dengan bidannya, kami menjelaskan sekali lagi hasil investigasi dilihat dari segi keilmuan medisnya bahwa tidak akan mungkin hamil tanpa ada pembuahan, tidak akan ada pembuahan tanpa pertemuan antara sel mani dan sel telur. Jadi kasus ini mungkin nanti kami akan serahkan ke pihak rumah sakit dan minta bantuan dokter spesialis kandungan untuk menjelaskan kasus seperti ini. Jadi kami hanya sebatas investigasi di lapangan. Kepada Priangan.com, Heni mengaku sejak kelahiran anak keduanya yang kini berusia 19 bulan hingga melahirkan anak ketiga, ia dan suaminya tidak pernah berhubungan suami istri. Pengakuannya itu semakin memperbesar tanda tanya. Bagaimana bisa hamil tanpa ada hubungan suami istri? Dan bagaimana bisa seorang perempuan biasa ujug-ujug hamil besar dan 1,5 jam kemudian melahirkan anak? Muncul beragam dugaan dari kasus yang terjadi ini. Pertama, Heni tahu dirinya hamil tapi tidak memberitahu kepada siapapun. Ia menyembunyikan kehamilannya bisa karena berbagai alasan. Kedua, ia memang tidak tahu bahwa memang dirinya tidak hamil. Kasusnya bisa saja masuk pada kehamilan yang samar. Mahmudin meyakinkan kejadian yang menimpa anaknya bukan drama atau cerita yang direka-reka. Kayak rekayasa atau ngabohong gitu Pak? Teu bujeng-bujeng ngabohong kangge naon da ieu mah kieu kayaanana. Terkait kejadian perut yang membesar, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Tasikmalaya, Mia Sofia, menjelaskan dalam kehamilan hal seperti itu memang biasa terjadi. Perut akan membesar menjelang melahirkan, dan itu merupakan proses persalinan alamiah. Tatkala si ibu tidak menyadari ataupun bisa dikatakan menyembunyikan sebuah kehamilan, pada suatu saat mendekati atau pada saat persalinan yang diawali dengan tanda-tanda, pasti si ibu akan merasakan kesakitan, kemudian keluarnya darah
kemudian muncul mules atau his khas persalinan. Itu tidak bisa disembunyikan karena kesakitan pada saat persalinan itu bisa 4-5 kali lebih nyeri dari mereka yang tidak hamil. Pasti si ibu tidak akan bisa menahan itu rasa sakit itu. Mau tidak mau, his muncul, perut mengembang, membesar, dan itu disangka sebagai proses pembesaran yang tiba-tiba, padahal itu adalah proses persalinan alamiah.